Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Sapitri dari kelas 5H. Di sini saya akan melakukan tutorial penginstalan sistem operasi Windows dan Linux. Di sini saya akan menginstal 3 sistem operasi dari Windows, yaitu Windows XP, Windows 7, dan Windows 10, dan sistem operasi Linux-nya Linux Ubuntu, Linux Debian, dan Kali Linux. Oke, yang pertama kita lakukan adalah buka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Nah, di sini kita akan membuat virtual machine, menginstal OS di sini, yaitu langsung saja kita klik new. Nah, di sini kita memberi nama dari sistem operasi yang akan kita install ini. Misalkan saya yang pertama akan menginstal Windows XP. Nah, di sini ada type-nya Microsoft Windows, kemudian version-nya. Tadi saya langsung mengetikkan Windows XP, tadi langsung VirtualBox langsung menyarankan Windows XP yang 32 bit atau 64 bit. Karena saya mendownload yang versi 64 bit, maka disesuaikan dengan hasil downloadan saya. Kemudian kita langsung klik next aja di sini. Nah, di sini ada memory size. Ini adalah RAM yang akan dimasukkan ke dalam sistem operasi yang akan kita install tersebut. Di sini saya menggunakan defaultnya yaitu 512 MB. Ya, langsung saya klik next. Nah, di sini adalah hard disk. Maksudnya di sini hard disk yang akan kita buat itu dari mana gitu. Di sini saya karena belum pernah menginstal hard disk sebelumnya, maka kita langsung klik saja create a virtual hard disk now, buat virtual hard disk sekarang. Jadi langsung saja klik create di sini. Nah, di sini hard disk file type, tipe hard disk yang akan kita buat. Ini ada VDI, PHD, PMDK. Di sini VDI VirtualBox Disk Image maksudnya adalah virtual machine yang kita buat hanya bisa digunakan di VirtualBox-nya saja. Untuk PHD ini bisa digunakan di luar VirtualBox dan sama dengan PMDK. Langsung saja kita klik next. Nah, setelah itu storage on physical hard disk. Ini adalah ukuran dari hard disk yang akan kita buat. Sini ada dynamically allocated. Hard disk hanya bisa digunakan fisiknya saja. Nah, untuk fixed size sebenarnya dia lebih cepat digunakan tapi lebih lama. Jadi karena kita ini biar cepat aja, jadi langsung saja kita pilih yang dynamically allocated. Klik next. Nah, di sini adalah file location and size. Nah, tadi kan kita pilih VDI, maka di sini ekstensi filenya juga .pdi. Sini tempat penyimpanan dari virtual machine yang kita buat, dan ini ukuran dari virtual machine yang kita buat, storage-nya. Nah, di sini kan 10 GB. Saya tambahkan jadi 20 GB. Setelah itu kita create. Nah, di sini sudah terlihat ya, kita sudah membuat virtual machine-nya tadi. Nah, untuk menyeting ISO yang kita download atau untuk memasukkan hard disk yang sudah kita download itu, kita klik setting. Nah, di sini kita klik storage. Nah, untuk menambahkan virtual machine yang sudah kita download atau ISO yang kita download, nah tadi kan saya menggunakan Windows XP ya. Nah, kita langsung masukkan saja file yang sesuai. Sini ada tipe, ukuran, dan lokasi dari ISO yang kita masukkan ini. Ini langsung klik OK saja. Nah, setelah itu sini sudah ada storage-nya. Kita sudah buat virtual machine-nya. Ini untuk general system dan lain-lain sampai yang paling bawah itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kita. Langsung saya klik start untuk menginstal
untuk sistem operasi yang kita akan install ini. Nah, di sini sudah muncul proses instalasi dari sistem operasi yang Windows XP tadi. Kita tunggu, ini prosesnya cukup lama. Nah, di sini kita bisa men-setup apakah kita akan membuat partisi atau langsung saja dengan ukuran dari storage yang tadi. Kan di sini saya langsung saja tidak perlu membuat partisi, jadi saya langsung tekan enter. Nah, di sini kita diberi pilihan untuk partisi tadi, di perbedaan partisi untuk Windows-nya. Nah, ini ada NTFS dan FAT. Sini kita pakai yang quick aja ya, karena biar cepat. Jadi langsung aja kita enter. Nah, please wait while setup formats the partition. Kita tunggu prosesnya di sini. Kita akan menyeting tempat dan bahasa ya. Nah, sini kita masukkan nama dari sistem operasi yang kita buat ini. Kan biar organisasinya bebas. Misalkan kita pilih Unsika dan kita klik next lagi. Nah, di sini komputer name-nya tadi di default saja, langsung ini kita tidak mengisikan password, langsung klik next. Nah, ini kita pakai GMT yang Jakarta Bangkok ya, GMT 7 di nah ini langsung writing next. Nah, di sini kita sudah terinstall ya sistem operasinya. Kita langsung klik next saja di sini. Kemudian help particular page. Sini not right now. Next. Kita berarti masukkan nama Antiara. Nah, kita klik finish. Nah, di sini sudah masuk ya tadi. Ini nama dari komputernya tadi. Ini adalah tampilan dari Windows XP yang sudah terinstall.
Jadi untuk Windows XP sudah terinstall. Kita lanjut untuk menginstal sistem operasi yang Windows selanjutnya. Kita klik seperti tadi, langsung saja new. Di sini saya akan menginstal Windows 7. Nah, langsung ya di pakai 64 bit karena yang saya download itu 64 bit. Kemudian next. Ini kita pakai default saja, tinggal next. Ini juga sama. Ini pakai PDI lagi, kemudian next. Ini juga dynamically allocated. Kemudian di sini file size-nya kita pakai 32 GB saja. Kemudian klik create. Nah, ini sudah terlihat ya, sudah kita buat virtual machine-nya. Kita setting dulu lagi seperti tadi. Kita masukkan ke sini storage. Nanti kita pilih VirtualBox disk. Nah, tadi kita punya Windows 7 Ultimate 64 bit. Ini ukurannya tadi 33 GB. Kita klik copy saja. Nah, sudah. Setelah itu kita langsung start saja untuk menginstalnya seperti tadi. Ini sudah masuk proses penginstalan ya. Kita tunggu. Nah, di sini untuk Windows 7 ini kita langsung diberikan perintah untuk memilih bahasa. Kita pakai bahasa Inggris saja, default saja, kemudian klik next, kemudian install now. Ini kita klik I accept the license terms dan klik next. Di sini kita memilih tipe custom ya. Ini kita langsung klik next aja. Jadi kan ukurannya 32 GB ya. Nah, ini sedang pemrosesan install Windows 7-nya. Restless, regretting life choices, and that could drag me down like I always feel hopeless. But again, I'm not the kind of fall in devil's hands. Gotta drop my rusty chains, this is where I stand. This is my life, my time won't stop. Thank God I'm back alive, resurrected with the right mind. Believe in myself, all times we gon' make it. Proud of ourselves, we will never break into many. 상처마저 낫게 해줄 긍정적인 믿음 계속가 내게 작용하는 플라시보. 솔직히 말해 부정적일 필요 없지. 내 자신을 믿어 잡생각 따위 버리고. 다시 보고 러시던 꿈을 시도한 계단 한 계단씩 올라가 미동 없는 꿈을 향한 믿음. 남들 다 Nah, di sini kita masukkan nama lagi. Tiara untuk nama komputernya. Next, ini password kita buat pakai. Sini lisensinya kita tidak pakai ya. Ini juga klik transmitter. Nah, ini jamnya kita sesuaikan dengan Jakarta. Nah, kemudian klik next lagi. Nah, di sini kita pakai yang
network aja. Nah, di sini kita sudah terinstall ya Windows 7-nya. Ini tampilan dari Windows 7-nya. Nah, untuk versi Windows yang terakhir, sistem operasi yang Windows yang terakhir, saya akan menginstal Windows 10. Tata caranya masih sama, kita klik new, kita klik saja langsung sini. Windows 10, saya juga masih menggunakan yang 64 bit. Kita klik next, sini juga next saja. Ini kita memakai default ya semuanya. Nah, ini saya pakai 50 dB untuk storage-nya, terus kita setting lagi. Kita masukkan disknya di sini. Saya pakai Windows 10. Oke. Klik OK. Kemudian kita start. Nah, ini kita sama ya, ini seperti Windows 7. Kita pilih bahasanya dulu. Kita langsung saja klik next di sini, kemudian klik install. Di sini kita tidak punya produk key, jadi kita klik ini aja. Nah, di sini kita pilih mau pakai yang mana versi Windows 10-nya. Saya pakai Windows yang 10 Pro. Kemudian klik next. Nah, kemudian ini kita klik accept the license terms. Klik next lagi. Ini sama ya, berarti pilihnya custom. Ini untuk membuat partisi, tapi saya tidak akan membuat, jadi kita langsung klik next saja. Nah, ini proses peninstalannya dimulai. Ini kita pilih negara, kita pilih Indonesia. Yes. Nah, di sini kita beri nama PC kita. Nanti saya masukkan nama Tiara, kemudian klik next. Passwordnya next saja. Nih, kita klik accept. Nah, di sini sudah terinstall ya Windows 10-nya. Ini tampilan dari Windows 10. Oke, selanjutnya kita akan menginstal sistem operasi Linux. Tata caranya masih sama seperti tadi. Klik new, kemudian kita tulis nama sistem operasinya. Sini saya mulai dengan Linux Ubuntu 64 bit karena ISO yang saya download tuh 64 bit. Kemudian next. Kita next saja karena ini default sama seperti tadi.
Ini kita ubah saja menjadi 20 GB. Oke. Nah, kita ke setting lagi, kemudian ke storage kita masukkan disknya di sini, di Ubuntu ya. Ini Ubuntu yang 64 bit, kemudian klik. Nah, setelah itu kita langsung saja start. Nah, di sini kita diberi pilihan try Ubuntu atau install Ubuntu. Karena kita akan menginstal, maka kita langsung klik install Ubuntu saja. Di sini kita pilih bahasanya, keyboard untuk keyboardnya, kemudian kita klik continue. Sini kita lihat diberi pilihan untuk update and other software. Kita pilih minimal installation karena kita hanya menginstal latihan menginstal saja. Ini kita continue saja. Nah, di sini ada installation type. Kita diberi pilihan erase disk and install Ubuntu atau something else, membuat partisi. Jadi saya tidak akan membuat partisi di sini, jadi saya klik erase saja, kemudian klik install now. Kita klik continue saja. Nah, ini di mana region kita? Ini sudah di Jakarta ya berarti ya. Kita langsung klik continue saja. Nah, kemudian nama kita, kan saya beri nama Tiara. Ini login automatically. Saya masukkan password. Kemudian continue lagi. Nah, jadi ini sudah terinstall ya Ubuntu-nya. Ini adalah tampilan dari Ubuntu, dari Linux. Nah, sistem operasi selanjutnya akan kita install adalah Linux Debian. Ini kita ketikkan lagi namanya langsung. Ini kita masih pakai yang 64 bit karena yang saya download 64 bit, memory size-nya default. Ini harddisknya juga default, semuanya default ya, seperti yang lain sama. Ini kita pakai 15 GB saja, kemudian klik. Nah, seperti biasa kita ke setting, kemudian kita masukkan semua itu di kita yang Debian. Ini 64 bit. Klik OK. Kemudian kita start saja di sini langsung untuk proses penginstalannya. Nah, di sini kita pilih yang graphical install. Kita klik enter saja langsung. Kemudian kita pilih bahasanya, kita pilih English, klik continue, kemudian
locationnya kita pilih default aja United States, kemudian klik continue lagi. Untuk keyboardnya juga default saja American English. Nah, ini untuk konfigurasi network kita pakai hostname default saja, langsung klik continue. Kemudian ini juga masukkan domain name-nya. Kemudian masukkan passwordnya, kita masukkan angka asal saja di sini. Kemudian kita klik continue lagi. Nah, ini kita masukkan nama dari user untuk sistem operasinya. Saya masukkan nama saya Tiara. Klik continue lagi. Username akunnya Tiara juga samakan. Dan masukkan sandi atau password untuk usernya. Nah, kita klik continue lagi. Sini kita pilih saja Eastern ya, dan continue. Sini kita pilih yang paling atas, guided use entire disk, berarti semua disk digunakan. Kemudian continue lagi, kita klik ini aja, continue. Sini all files in one partition, berarti seluruh file dalam satu partisi, karena saya tidak akan membagi ke partisi. Sini kita please finish partitioning and write change to this. Kita klik yes, dan klik continue. Klik saja default semuanya, saran dari OS-nya. Kita klik continue. Untuk proxy-nya ini saya kosongkan, kita klik continue. Adalah pilihan software yang akan diinstal pada sistem operasi Debian ini. Kita pilih default saja, jadi langsung klik continue lagi. Ini kita sudah selesai menginstal, langsung klik continue saja. Finishing. Ini tampilan dari Linux Debian. Kita masukkan password. Jadi Linux Debian sudah terinstall. Ini tampilannya. Oke, untuk instalasi sistem operasi versi Linux yang terakhir, kita akan menginstal Kali Linux. Caranya masih sama. Klik new, kemudian masukkan namanya Kali Linux. Ini sudah default yang 64 bit, kemudian kita klik next. Ini juga default semua saja. Wait, kemudian next lagi, next. Nah, kita masukkan 10 GB dan wait.
Nah, kita set ke setting lagi, kemudian ke storage kita masukkan ke sini file isinya. Ini saya pakai Kali Linux 2020 dan kita klik OK. Nah, kita klik start untuk memulai instalasinya. Nah, ini sama seperti Debian tadi, kita enter graphical install. Nah, di sini kita pilih bahasanya, kita pakai English. Kemudian locationnya kita pakai default saja, keyboardnya juga sama. Ini juga kita masukkan konfigurasi networknya, kita pakai default saja. Ini juga sama, masukkan default saja. Continue lagi. Kemudian kita masukkan name usernya, saya masukkan nama saya Tiara. Kemudian klik continue lagi. Ini username accountnya, kemudian masukkan passwordnya juga. Dan klik continue lagi. Ini untuk konfigur code-nya kita pakai Eastern saja. Sama kita pakai yang guide use entire disk. Dan klik continue lagi. Ini juga continue. Ini kita klik yes. Nah, ini adalah software selection, berarti software yang akan kita install di dalam sistem operasi Kali Linux ini. Kita pakai default saja, langsung continue. Nah, ini sudah terinstall sistem operasi Kali Linux-nya. Di sini kita masukkan username yang tadi yang sudah kita inputkan. Terus kita klik login. Nah, jadi ini adalah tampilan dari sistem operasi Kali Linux.